Baik Ayah, terima kasih. Jadi memang begini Ayah, kalau memang sistem PJJ, memang ya mungkin itu tadi seperti saya bilang ya, salah satu kekurangannya adalah anak mungkin akan banyak melihat gadgetnya gitu ya. Yang kemarin pun dengan LK masih share video dan segala macam, ya masih melihat juga gitu kan. Seperti cuman yang ini kami kombinasi Ayah. Jadi seperti tadi mungkin Ayah lihat ada penjelasan dari kelas pintar ya Ayah ya, gitu. Nah, penjelasan itu bisa diganti oleh gurunya saat gurunya sedang belajar bersama anak-anak di jadwal hariannya gitu. Jadi nanti akan ada jadwal pelajaran setiap hari itu eh, 2 mata pelajaran per harinya ya, yang Oke, belajar ya, ya dua oke. mata pelajaran per hari ya? Betul, betul 2 mata pelajaran per hari. Ya kurang lebih sekitar kalau ada jeda ya sekitar mungkin 2 jam setengah ya. Nah untuk kegiatan paginya seperti biasa untuk mungkin ayah dan bunda yang sudah kelas 2 dan kelas 3 sudah juga sudah paham ya. Ketika pagi hari kita belajar tasin tafis itu dengan video call ayah. Nah gitu. Hmm. Jadi nanti mulai start jam 9 sampai jam 11 biasanya. Yang mulai untuk belajarnya ya. Kalau yang setengah 8 sampai jam 9 itu anak-anak belajar tasin dan tafis itu bergiliran, bergantian ayah. Jadi tidak full dari jam setengah 8 dengan sampai jam 9 dengan gadgetnya, kemudian nanti jam 9 sampai jam 11 dengan laptopnya dan lain-lain, tidak gitu. Jadi eh, nggak pantang gitu terus ayah, maksudnya dari pagi sampai jam 11 itu. Jadi ada jeda dan sehari hanya 2 mata pelajaran saja ayah. Oh sehari ya. Pelajarannya apa aja, Ya, Bu? tematik Udah dan bidang studi ayah. Hmm? ya sudah di-share ke para wali murid untuk Oh bidang belum, studi. nanti mendekati masuk tahun ajaran baru, insya Allah kami share untuk jadwalnya ya. Oke, jadi kami meminta sebenarnya tidak always on the phone gitu kan. Ya, Ada betul. minimal ada beberapa pembelajaran untuk anak yang di bawah 7 tahun yang butuh mentoring, ada ya minimal sholat berjamaah atau ketemu di Alijah ini sosialnya berapa kali Oh, seminggu gitu. Ya, maksudnya tatap Jadi muka ya? iya, jadi kayak Oh, seperti oke. di Khairunisa kita Ya, mengevaluasi dari awal pandemi kita lockdown tutup total sampai tidak ada pembelajaran hingga direview sampai ya direview oleh sekolah dan wali murid dan persatuan orang tua wali murid itu kan Silater Porsil itu menghendaki bahwa kalau begini ketinggalan anak murid, tidak akan bisa menembus batas target bisa ini gitu. Akhirnya ada visit home untuk yang beberapa yang menghendaki itu gitu kan, walaupun tidak semua kan para siswa dan siswi beda penangkapan dan beda orang tuanya, ada yang dia betul. tuanya, ada yang orang tuanya nggak bisa karena dia harus mencari uang gitu untuk biaya hidup Betul. hari-hari, mereka butuh makan. Mereka kalau di rumah terus nggak kemana-mana nggak bakalan bisa itu bayar listrik. Ya. Wah, akhirnya kan gimana ini mensiasati ini? Akhirnya Ya. dipakailah visit home atau minimal seminggu sekali untuk mengejar ketertinggalannya 1 jam atau 2 jam dalam 1 minggu itu mereka ke sekolah gitu untuk Oke. mentoring. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Mau nambahkan sedikit aja mungkin Bu Wirya dan untuk Bapak. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kelas pintar ini bisa dipakai untuk pembelajaran jarak jauh ataupun tatap muka. Nah, jadi tidak harus melulu tentang PJJ, tentang pembelajaran jarak jauh. Jadi kelas pintar juga bisa dipakai untuk tatap muka sekaligus. Nah, mungkin yang tadi dibahas ini mengenai pembelajaran jarak jauh atau online, ini kan kita akan pakai selama PPKM ya. PPKM ini kan dari tanggal 3 sampai tanggal 21. Iya, Kalaupun betul. memang kondisinya memungkinkan untuk tatap muka, sekolah juga pasti akan kembali tatap muka. Mungkin seperti itu ya Bu Wirya ya. Iya. Nah, lalu juga ya, mungkin yang ingin saya tambahkan juga Pak mengenai penggunaan kuota. Saya sangat mengerti bahwa pembelajaran digital itu salah satu faktor yang paling menunjang adalah kuota internet. Nah, oleh karena itu, kelas pintar juga bekerja sama dengan 3 provider, yang di mana itu ada Telkomsel, ada Indosat, dan juga Smartfren.
Jadi kuota ini bisa diaktifkan dengan isi pulsa, nanti ketik bintang bla 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 pagar. Nah, itu nanti kuota itu hanya untuk pembelajaran kelas pintar. Jadi si siswa penggunaan HP-nya juga bisa dibatasi. Tidak selalu tentang nonton YouTube, main TikTok, ataupun main game. Seperti itu. Jadi siswa kuotanya dibatasi dengan paket internet kelas pintar. Jadi seperti itu, Bapak. Iya, Bisa Pak. saya Bu sampaikan. Ria, boleh tanya, Bu? Boleh, silakan. Oke, makasih. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nama wabarakatuh. saya Hasman, orang tua dari Arsi Malika Izati. Kebetulan putri saya yang bungsu ini sebelumnya sekolah di TKIT Hairunisa, Bu. Iya, Di tetangga baik. Aliza lah ya. Kebetulan saya Iya. juga udah lama juga monitor Aliza itu seperti apa. Jadi terus terang kami masukkan putri kami ke Aliza itu karena salah satunya konsepnya menurut kami sih konsep yang dulu itu sangat bagus gitu ya Bu ya. Nah yang perlu saya tanyakan hari ini, apakah konsep lama Aliza itu masih diterapkan atau tidak? Pertama. Terus mohon maaf, kelas pintar ini sebagai bagian dari sekolah atau pihak luar yang diminta untuk support? Jadi kalau pihak luar yang diminta untuk support, mungkin konsep pendidikannya lebih banyak yang bicara dari Aliza, Bu. Biar dari kelas pintar ini bicara mengenai konsep online saja. Seperti itu, Bu. Silakan, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ayah Arsy ya. Oke. Ya mungkin diperjelas dulu Ayah, maksudnya yang konsep dipertahankan yang mana ya? Jadi waktu kondisi belum pandemik, saya perhatikan kan konsepnya sangat bagus gitu ya dari Aliza ya. Maksudnya sangat bagus itu kita lihat dari bakat anak itu seperti apa, proses tatap muka juga seperti apa. Kebetulan saya kan punya kakak-kakaknya Arsy juga udah menjalankan PJJ dari tahun 2020 ya Bu ya. Meskipun di pondok pesantren tapi proses belajarnya juga dari sekolah. Nah kalau saya perhatikan ini kan kelas pintar ini pihak eksternal nih Bu, yang diminta untuk membantu proses belajar. Yeah. Jadi maksud saya konsep kurikulumnya jangan terlalu banyak intervensi gitu loh Bu. Biar dia punya konsep seperti apa, tapi sekolah itu konsep dasarnya seperti apa gitu. Jadi kelas pintar itu saya harap sih hanya bicara tentang kelas online saja, proses online-nya bagaimana, tapi konsep sekolahnya biar pihak sekolah yang jawab. Karena kalau seperti kelas pintar kan sewaktu-waktu kalau memang dia tidak kompeten bisa kita ganti Bu dengan misalnya dengan ruang guru, dengan online yang lain. Itu saja Bu. Baik, terima Masukan. kasih. Ya, terima kasih Ayah Arsy ya. Oke. Nah, ya mungkin seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Ini sebenarnya media saja ya, media saja. Betul. Tadi kan kenapa di awal dijelaskan oleh pihak kelas pintar? Karena kan memang ini justru yang barunya yang mau kita perkenalkan gitu, seperti itu Ayah. Jadi ini hanya media saja, tetap semuanya kendali di guru, dari programnya semua di guru, semua di saya, semua di kurikulum dan lain-lain seperti itu Ayah. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Mungkin lebih memperjelas ya. Terima kasih Ayah masukannya dan pertanyaannya. Saya bertanya begitu karena tadi biasanya kalau ada perkenalan sekolah awal itu biasanya kan konsep dasarnya dijelaskan dulu, kemudian kita jelaskan misalnya kelas pintar itu dia support dalam kelas online. Nah kalau ini kan enggak Bu, terkesan ada orang tua nanya, kelas pintar ikut menjawab, terus jawabannya juga di luar kapasitas dia juga jawab tentang kurikulum, tentang lain-lain. Mohon maaf, itu kritikan saya aja. Terima kasih Bu. Oke, nggak apa-apa Pak. Baik, terima kasih Ayah. Ya mungkin bisa saya perjelas dulu ya Ayah dan Bunda semua. Jadi kenapa tadi mungkin saya Mas Dika masih dibantu jawab karena kan memang ini hari ini sosialisasinya dengan kelas pintar. Artinya ini barang barunya loh yang mau kita kenalkan dan dari pihak mereka yang mengenalkan. Adapun untuk terutama untuk wali kelas 1 nanti akan ada pertemuan sendiri Ayah dan Bunda semua. Jadi ini belum ya. Ini belum kan kita ada welcoming day biasanya ya. Jadi kita menyambut orang tua baru kalau misalnya tatap muka kita undang ke sekolah, kita jelaskan program kita berikan buku parents handbook, bagaimana Al-Iza dan lain-lainnya. Jadi ini memang karena acaranya sosialisasi kelas pintar, jadi kita perkenalkan kelas pintarnya yang memang lebih menguasai adalah Mas Dika dan Mas Didi. Adapun ini adalah media saja.
Ya, Baik, jadi Bu. media saja. Seperti itu, Ayah. Makasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama, Ayah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Ria, izin tanya, Bu. Baik, Ya. ini ada Bunda Robani sudah raise hand ya. Mohon maaf, Bunda. Oh, oke. Ya, ini dengan Bapaknya. Silakan, Bunda. Ya, mau ini confirm aja berarti konsep yang ditawarkan pertama harapan kami Mohon peran maaf, guru bisa ya. bantu untuk mute yang sedang tidak ada kesempatan untuk bertanya. Mohon maaf, mohon dibantu ya, Ayah Bunda semua. Oke, silakan, Bunda Jadi, Robani. Ya, harapan kami bahwa perannya guru itu yang tadi mungkin ya, bahwa kasih sayang, ya perhatian, moral semua tidak digantikan ya dengan video-video tadi yang mungkin Pak Budi ya tadi concern di situ. Terus apa ya? Selanjutnya sih mungkin kan ada anak-anak yang berkebutuhan khusus juga ya mungkin agak sulit ya untuk berinteraksi dengan gadget yang begitu lama gitu. Mungkin perlu dipertimbangkan juga. Betul. Seperti itu sih Bu mungkin ya. Dan kan waktu di awal sekolah kan diajarkan bahwa katanya tidak mungkin ya kalau saya nggak salah tangkap tidak menggunakan konsep tematik ya seperti yang mungkin di sekolah, tapi menggunakan kurikulum yang dari konsultan kalau nggak salah. Nah kalau kita kembali ke tematik itu kan jadi terlalu banyak lagi, mungkin perlu dipertimbangkan juga Ibu Ria. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayah Robani ya. Oke, baik saya bantu jawab ya. Mohon maaf ya. Ya mungkin saya luruskan kembali bahwa ini hanya media saja, ini hanya alat saja Ayah dan Bunda semua. Jadi bahwa pembelajaran dengan kami menggunakan kelas pintar ini tidak terbatas ruang dan waktu seperti itu. Kalau memang bisa diakses kapan saja. Mungkin seperti itu ya Bunda semua. Dan untuk kurikulum, kalau untuk akademis kan kita bicara sekarang yang lagi konsep maksudnya domainnya akademisnya nih sekarang ya Bunda semua. Ya ini hanya alat bantu saja untuk yang bagian akademisnya. Adapun jadi seperti ada bukunya dan segala macam itu semua sudah terangkum jadi satu. Jadi nggak usah cari-cari lagi di YouTube yang materi yang sama. Kemudian untuk tematik dan lain-lain, tematik itu kan memang kurikulum dinas yang digunakan semua sekolah ya. Ayah Robani, mohon maaf, monitor. Oke, ya. Jadi memang semua sekolah menggunakan kurikulum 2013 yang konsepnya adalah tematik. Seperti itu, Ayah. Jadi untuk yang lain-lainnya dari kurikulum sekolah itu nanti akan masuk di akhlaknya, ibadah, kemudian tasin tafis mengajinya segala macam. Itu nanti tetap ada dari Aliza. Artinya ini tidak menggantikan fungsi guru, tidak, sama sekali tidak. Seperti itu, Ayah. Karena ini sosialisasi kelas pintar, jadi kami hanya menjelaskan bagian yang apa sih yang kelas pintar akan berikan, kita akan pakai apa, seperti apa, bagaimana, seperti itu aja mungkin Ayah. Baik, terima kasih Bu Ria. Ya, sama-sama. Oh ya, tambahan Ayah, mohon maaf. Untuk di kami kan memang ada beberapa siswa berkebutuhan, jadi nanti dari guru pendampingnya yang sudah kami siapkan, itu akan ada komunikasi khusus di waktu yang lain terpisah dengan teman-temannya, mungkin melalui video call kalau kondisinya memang tidak bisa untuk bertemu ya. Jadi memang dari guru shadownya nanti akan ada komunikasi khusus tersendiri Ayah dengan siswa ABK di luar yang kelasnya. Baik ya, terima kasih Bu Ria. Sama-sama Ayah Robani. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan masukannya. Insya Allah apa yang mungkin jadi masukan Ayah Bunda semua nanti jadi catatan kami. Mudah-mudahan ya kita semua ya bisa menjalankan dengan lebih baik lah intinya. Artinya memang PJJ memang seperti ini ya ada plus dan minusnya. Mudah-mudahan bisa ya mohon bantuannya juga mungkin barangkali ada yang kurang dari kami atau dari metode yang kami gunakan ya Insya Allah. Kalau memang kami bisa laksanakan dan untuk kebaikan semua, insya Allah akan kami lakukan. Mungkin yang lainnya ada? Saya boleh bertanya, Bu? Boleh, dengan Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia, ibunya Fatih. Fatih ini kebetulan baru masuk kelas 1 ini ya. Ini pengalaman pertama saya menghadapi anak yang PJJ. Yang mau saya tanyakan adalah, satu-satu dulu mungkin bisa langsung dijawab ya, Bu. Mengenai jam sekolah dulu, Bu. Itu dari jam berapa sampai jam berapa?
Oke, langsung jawab nih Bun. Iya boleh Bu. Boleh. Oke, baik. Jam sekolah itu tadi seperti saya jelaskan di pagi hari 7:30 sampai jam 9 kita akan bergantian Bunda untuk video call anak-anak pelajaran tahsin dan tahfiznya. Jadi belajar baca Qur'annya dan hafalannya. Oh itu satu-satu by WA video call gitu. Nah, itu kita pakai dua cara untuk kelas 1 khususnya Bunda. Jadi untuk kelas 1 kan memang kita anggap memang baru belajar ya, artinya baru mengenal apa itu huruf Al-Qur'an atau mungkin huruf belajar bahasa Indonesia ya. Artinya memang kita anggap anak kelas 1 ini adalah yang benar-benar belum belajar untuk lebih dalam lah. Nah, jadi untuk kelas 1 khususnya nanti akan ada metode baca, menghafal dan belajar baca Qur'annya ini dengan klasikal dulu bersama-sama, dengan gurunya dicontohkan, kemudian nanti hari berikutnya baru nanti individu. Begitu juga untuk yang hari yang Rabu dan Kamisnya. Yang Rabunya klasikal bersama, hafalan bersama, dicontohkan oleh gurunya, kemudian ditalaki dan lain-lain seperti itu. Hari berikutnya baru mencoba untuk mengulang atau menyetor ayat yang kemarin dihafalkan bersama-sama. Itu sampai jam 9. Nah, Oke, seperti sebentar itu. Bu. Berarti pada saat bersama-sama itu pakai metode Zoom? Iya. Oke, kalau untuk pada hari berikutnya pada saat mereka harus setoran pakai metode apa Bu? Video call Bun. Oh, pakai video call lewat WA? Iya. Oke, berarti kan di sini tetap ada harus pendampingan dari orang dewasa ya Bu ya? Iya, Bun. Oke, lanjut Bu. Setelah itu? Setelah jam pagi? Setelah jam 9. Nah, jadi nanti saat video call itu kan bergantian ya, Bun. Jadi anak-anak bisa untuk nanti kita berikan buku BTK ya, Bun ya namanya. Itu buku untuk siswa bisa menebalkan, belajar menulis Al-Qur'an dengan metode menebalkan. Jadi untuk kelas 1 nanti dapat jilid 1, itu menebalkannya huruf per huruf. Seperti itu sambil menunggu giliran video call-nya ya. Kemudian untuk jam start jam 9 sampai kurang lebih jam 11 ya untuk kelas 1 2 3 terutama itu baru belajar sama gurunya tadi bersama dengan kita pakai media kelas pintar itu belajar sama gurunya seperti itu. Itu seperti Zoom juga, tapi sudah include di situ tadi nanti teman-teman bisa ada variasi nggak hanya ngerjain soal aja. Jadi bisa ada e-booknya segala macam. Seperti itu, Bun. Berarti kelas 1 itu sampai jam 11 efektifnya ya, Bu ya? Iya, Bun. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti untuk yang pelajaran umum tadi, Bu, yang akan didampingi oleh dari tim kelas pintar, itu pakai metode Zoom? Itu pakai kelas pintar, di dalamnya ada Zoom-nya, Bun. Namanya pakai web yang tadi. Kita akses dari web yang tadi. Betul. Nah, nanti yang untuk menjelaskan ada gurunya juga di situ. Iya, betul, Bu. Jadi sama seperti Zoom, sama persis. Hanya kita ada media lain ya. Jadi kita bisa anak-anak bisa langsung lihat. Misalnya kita menjelaskan kalau kelas tinggi itu kan bagian-bagian bumi. Nah, di situ ada animasinya. Jadi nggak hanya kalau kita baca buku kan itu kita ya membaca buku kemudian mendengarkan guru membaca lagi bukunya, mengerjakan LK dan lain-lain. Jadi kalau ini dia ada animasinya yang bisa anak-anak bisa lebih excited dan lebih biasanya kan kalau melihat, mendengar itu lebih pemahaman yang didapat lebih banyak ya Bun ya daripada hanya membaca saja. Seperti itu Bunda. Saya coba ulang ya Bu ya. Untuk pelajaran umum berarti tetap dijelaskan oleh guru dari Al-Iza. Ya, cuman untuk visualnya akan disiapkan oleh tim kelas pintar. Betul Bunda. Oke, nah mungkin penjelasan ini Bu yang tadi dari awal tidak disampaikan kepada kami. Jadi mungkin ada sedikit miskomunikasi pada akhirnya gitu. Oke Bu, kalau gitu saya jelas. Baik. Kemudian terima kasih. Ya. Untuk pembelajaran itu wajib pakai seragam atau enggak ya Bu ya, kalau boleh tahu? Kalau untuk PJJ biasanya memang pakai seragam Bun, apalagi kelas 1 biasanya mereka excited ya mau pakai seragam baru gitu ya. Tapi memang disesuaikan juga dengan kondisi. Jadi kita nggak saklek memang harus berseragam gitu ya. Tapi memang supaya memunculkan giroh belajarnya itu aja Bun berseragam. Kalau berseragam kan kayak belajar ya di sekolah, bertemu teman-teman walaupun dengan virtual, jadi merasa ada di kelas seperti itu Bunda. Oke Bu, berarti untuk awal mungkin tidak bisa dipaksakan dulu ya, karena kan anak-anak juga harus ada adaptasi dulu. Mungkin nanti kedepannya setelah melihat teman-temannya pada belajar pakai seragam, mungkin akan tertarik untuk ikut seragam. Oh ya satu lagi Bu, berarti pada saat kelas umum
itu mereka konsepnya kayak Zoom gitu nggak sih Bu? Kelihatan teman-temannya belajar gitu. Ada di video masing-masing juga sama? Sama seperti ini Bun, sama seperti sama, Zoom. ya? Jadi teman-temannya juga kelihatan. Oke. Oke, mungkin masukan aja Bu Ria. Sebelum nanti pada saatnya dimulai, hari apa kita ya? Hari Senin ya? Untuk masuk lagi. Kebetulan kan pekan pertama kita masuk itu ini ya Bun, langsung puasa Arafah nyambung lalu ya. Haji. Jadi pekan pertama itu belum terlalu efektif Bunda. Jadi mungkin nanti ada jadwalnya nanti diberikan ya untuk agenda satu pekan saat mulai tahun ajaran baru itu Bunda. Oke, mungkin sebelum kita latihan dulu gitu sama anak-anak Bu. Jadi pada saat hari H-nya nggak mesti bingung ini bagaimana. Jadi orang tua ngelihat caranya seperti apa, kemudian anak-anak juga langsung ngelihat seperti apa gitu. Betul Bun, betul. Nanti kebetulan ini kan nanti ada BIMTEK lagi dari tim kelas pintar untuk bantu kami bagaimana mengoperasikan kasarnya gitu seperti itu ya. Jadi untuk orang tua dan siswa itu hanya mengikuti saja yang nanti ada ketika tampilan sudah ada, lalu teman-teman nanti buka tugasnya di bagian ini ya. Seperti itu Bunda. Jadi ada BIMTEK-nya dan kemudian nanti kita simulasi dulu sama anak-anak sebelum akhirnya kita benar-benar mulai start pakai gitu. Jadi mungkin nanti ada di minggu-minggu awal-awal masuk lah kita akan simulasi dulu. Artinya belum langsung pure dari seperti itu Bun. Oke, Bu, aku mau confirm ulang nih. Berarti untuk semua tugas pun ada di aplikasi tersebut. Bukan nggak bisa tidak semua Bun. Maksudnya ada yang dari kelas pintar ada, tapi kita lihat sikon, lihat materi dan lain-lainnya pertimbangannya nanti akan ada mungkin ada dapat printoutnya atau misalnya ada share materi yang dari PDF-nya yang bisa lebih disimpan karena memang kondisinya memang saat ini ya Bunda kita memang minimalisir dulu untuk kita bertemu ya gitu menyikapi kondisi sekarang jadi meminimalisir dulu nanti untuk selanjutnya mau tatap muka insya Allah ini juga bisa digunakan di kelas guru-gurunya masing-masing mengajar ke anak seperti itu Bunda. Gini Bu, karena saya dapat informasi dari mungkin sekarang orang tua kelas 2 ya jadi katanya sebelumnya itu ada pengumpulan LKS setiap hari apa terjadi. Betul. Nah, untuk selanjutnya setelah kita pakai kelas pintar ini, apakah masih ada metode seperti itu atau tugas itu hanya cukup mengisi kelas pintar dan itu sudah terrekod oleh guru sebagai masukan untuk nilai lah atau apa gitu? Ya Bun. Jadi kalau untuk PJJ makanya kenapa kami bersama kelas pintar ini, maksudnya kami menggunakan media dari kelas pintar ini adalah kita antisipasi Bun, ketika kita tidak bisa sering-sering lagi ke sekolah seperti kemarin kan mungkin kondisinya agak berbeda ya Bun ya, mungkin landai dari kasus dan segala macam. Nah mungkin dengan adanya yang kondisi sekarang, jadi kita memang meminimalisir Bun untuk bolak-balik ambil LK-nya itu Bunda, bolak-balik mengumpul seperti itu Bunda. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi nanti di materi tertentu atau memang kondisi yang kita lihat sudah bisa ini kita pikir oh kayaknya kita mau kasih print out deh. Nah bisa jadi Bunda mengambil tapi tidak sesering kemarin. Atau mungkin bisa disiasati dengan pengiriman email ya Bu ya. Bisa Bun, bisa. Berupa email atau mungkin foto by WA gitu. Betul. Ya. Iya. Oke Bu, dari saya cukup ya. Nanti kalau misalkan saya ada pertanyaan lain, mungkin nanti saya akan coba tanya ke Bu Mita di grupnya kelas 1. Boleh Bunda, ya, boleh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Fatih ya. Kemudian saya lanjut ke Bunda Farah, betul nggak ya? Iya, saya Bu. Oh ya. Ya, perkenalkan Bu Ria, saya Mama Lani, sama nih, masih anak baru juga nih, baru kelas 1. Mau nanya Bu, sama mau konfirmasi juga, materi yang ada di aplikasi Sekolah Pintar ya, itu seberapa kesesuaiannya dengan materi yang sudah disusun sebelumnya sama sekolah gitu. Terus yang tadi dijelasin juga ya sama Pak Didi dan Pak Dika, itu bisa diakses malam atau jadi tuh bagaimana sistem monitoringnya di orang tua gitu. Jadi misalnya ketika misalnya pagi itu anak-anak misalnya di rumah ditemani sama mbaknya untuk aplikasi untuk jadi kan orang tua mau mengecek gitu malam gitu progres anak sampai mana gitu, apakah ada sistem monitoringnya untuk orang tua. Terus mau nanya juga nih untuk aplikasinya itu
apakah kita bisa upload dokumen gitu. Misalnya kayak ada tugas menggambar atau apa. Jadi kan anak-anak kalau misalnya kita sediain kertas, mereka ada tugas apa gitu kan bisa lebih enak pakai pensilnya juga gitu. Saya kan kita juga sadar ya lama-lama nggak megang pulpen itu kayak gimana gitu kan ya Bu ya. Jadi apa dari aplikasinya itu kita bisa upload dokumen untuk melengkapi tugasnya. Sementara itu dulu Bu Ria. Baik. Terima kasih Bunda Farah ya atas pertanyaannya. Jadi kalau mungkin nanti teknis ya Bun, teknis nanti bisa dibantu sama Kak Dika dan Kak Didi. Tapi saya jawab yang pertama tadi adalah mengenai kurikulum ya Bun ya. Nah, jadi kurikulum 2013 itu memang sudah sama ya dengan yang ada di metode kelas pintar ini, baik di e-booknya maupun di tematik itu karena sudah ada standarnya ya Bun. Ya sudah sama. Adapun untuk upload foto, gambar atau share PDF dan lain-lain itu setahu saya sih bisa. Nanti mungkin bisa diperjelas ya untuk Mas Dikanya gitu Bun. Jadi dan untuk kelas 1-nya nanti juga nanti kita ada pertemuan lagi ya Bun untuk welcoming day-nya dengan orang tua kita bisa bahas lebih dalam lagi. Oke, mungkin Mas Dika ada tambahan? Mungkin tadi dari Mama Lani, makasih banyak pertanyaannya. Jadi nanti Mas Didi akan sampaikan seperti apa sih peran orang tua dalam aplikasi kelas pintar ini. Nah, jadi mungkin kalau saya bisa kasih sedikit gambaran, kelas pintar ini nantinya guru, siswa, dan orang tua dapat akun masing-masing. Guru dan siswa itu bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di platform kelas pintar, lalu orang tua bisa memantau progres anaknya belajar, seperti itu. Nanti mungkin bisa dipraktekkan oleh Mas Didi untuk tampilan akun orang tuanya. Lalu juga tadi pertanyaannya mengenai bisa nggak dikirim file gambar gitu ya. Betul ya, Mama Lina ya. Nah, jadi kelas pintar itu kita ada yang namanya fitur sekolah, Ibu. Fitur sekolah ini kita di dalamnya itu ada kelas virtualnya, layaknya Zoom atau Google Classroom. Lalu ada juga menu PR, menu ujian, dan menu tugas. Jadi nanti Ibu bisa kirim tugas, Ibu guru, Bapak Ibu guru bisa kirim tugas ke siswanya berupa file ataupun berupa teks langsung, baik itu esai ataupun pilihan ganda, seperti itu. Termasuk ujiannya. Nah, untuk tampilan akun orang tuanya seperti apa sih? Mungkin bisa ditampilkan oleh Mas Didi. Oke, ya baik Mas Dika. Oke, Bapak dan Ibu guru. Jadi sebenarnya setiap akun yang sudah didaftarkan betul tadi kata Mas Dika sudah dilengkapi dengan akun orang tua juga. Jadi nanti tidak perlu daftar lagi nih orang tuanya karena sudah diberikan akun masing-masing yang sudah terkait dengan terkoneksi dengan anaknya masing-masing. Coba saya share screen dulu nih untuk tampilan akun orang tuanya itu seperti apa sih? Oke, di sini saya coba tampilkan untuk satu akun orang tua. Jadi nanti Bapak dan Ibu cukup login menggunakan akun orang tua yang nanti akan diberikan oleh gurunya masing-masing. Jadi nanti gurunya dari sekolah Aliza akan memberikan informasi akun murid. Nah, nanti juga ada informasi untuk akun orang tuanya berupa email dan juga password yang bisa digunakan untuk login ke kelas pintar. Nanti cukup login aja dengan buka web browsernya. Jadi kalau untuk orang tua ini, nanti bukanya melalui web browser ya Bapak dan Ibu. Nanti menggunakan Google Chrome baik di handphone ataupun di laptop. Nanti cukup login aja, masukkan email dan passwordnya. Nanti sudah klik masuk. Nah, nanti kalau sudah masuk, nanti ada informasi tentang anaknya di sini Ibu. Nama profil anaknya, kemudian emailnya, dan juga ada progres anaknya di sini. Ada learn, practice, dan tesnya. Nah, kalau seperti ini 0000 artinya memang aplikasi ini kan belum dibuka sama sekali ya karena baru. Nah, nanti seiringnya waktu dibuka atau belajar nanti ini akan bertambah angkanya Ibu dan Bapak seperti itu. Jadi nanti raportnya ini untuk anaknya ini bisa dilihat juga di sini. Jadi nanti learn-nya berapa, kemudian tema untuk pelajaran tema berapa, subtema berapa nanti ketahuan di sini berapa progresnya. Itu secara garis besar. Tapi kalau misalkan nanti Ibu dan Bapak ingin secara detail lagi, itu cukup login aja menggunakan akun anaknya masing-masing. Jadi kalau di akun anaknya masing-masing itu lebih lengkap lagi reportnya. Cuma kalau di report akun orang tua ini hanya secara garis besarnya aja. Kira-kira berapa sih untuk progresnya dia, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau di akun muridnya itu lengkap secara mendetail.
dia bukanya sudah sampai slide berapa, terus dia sudah belajar, sudah praktis kayak gimana, kayak gitu nanti ada di akun masing-masing untuk anaknya. Kurang lebih kayak gitu Bapak dan Ibu untuk gimana cara orang tua memantau perkembangan anaknya, progres anaknya belajar di sekolah ataupun nanti belajar sendiri di rumah, kayak gitu. Oke, kebetulan kan kelas pintar ini bisa diakses kapanpun ya, Ibu. Nah, nanti kalau misalkan diakses malam juga bisa, misalkan sambil bermain, karena kan ada games-gamesnya tadi yang bisa digunakan. Kalau misalkan nanti Ibu atau Bapak nih mau bermain dengan anaknya sekaligus untuk belajar, nah itu bisa memanfaatkan menu praktis yang tadi saya share screen. Jadi di dalamnya ada games yang bisa dimainkan, kayak Bubbles, terus ada teka-teki silang, kemudian ada benar atau salah, true false, kemudian ada main game, mencocokkan, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan sarana untuk orang tuanya nih bermain sekaligus belajar dengan anaknya. Kurang lebih kayak gitu Bapak dan Ibu. Ya, baik, terima kasih Mas Dika, Mas Budi. Baik Ayah Bunda semua, nanti insya Allah ini bukan, maksudnya sesi ini bisa berlanjut untuk itu ya Ayah Bunda semua, nanti kita bisa lanjut dengan Bintek, ada juga nanti disimulasi ya dengan gurunya masing-masing, dan info-info yang lainnya nanti akan saya share juga ya Bunda, kalau memang nanti mau coba-coba dulu gitu ya, sekarang mau latihan-latihan sendiri dulu, nanti kita kasih akunnya untuk bisa dicoba-coba di rumah. Karena mohon maaf sebelumnya untuk waktunya sudah masuk untuk sesi kelas tinggi ya Bunda semua, nanti barangkali ada pertanyaan bisa di-keep dulu, nanti bisa disampaikan, bisa by WA, atau nanti kita ketemu lagi di Bimtek Bunda, Ayah dan Bunda semua, ya. Bagaimana ya Bunda dan Bunda, bisa ya? Untuk sesi 1 kita akhiri dulu ya Bunda semua. Oke. Nanti insya Allah, sama-sama, salam. Nanti kita bisa lanjut lagi untuk, artinya by WA juga boleh, bisa ada pertanyaan, kalau memang saya bisa jawab, atau kalau tidak berkaitan dengan teknis, saya nanti share ke yang kelas pintarnya. Begitu, Ayah dan Bunda semua. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini bisa menghasilkan hasil yang baik ya Bunda semua, untuk kemudahan, karena memang suatu perubahan itu memang tidak nyaman ya dan Bunda semua, tapi insya Allah adaptasi kita bisa lebih cepat lah, karena kita semua sudah tidak asing lagi ya dengan gadget dan segala macam. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Tutup dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, dan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah dan Bunda semua. Semoga terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya Bun. Iya.